Assalamualaikum, halo guys. Kali ini kita bahas saham-saham perusahaan baru yang akan melantai di bursa lagi, atau saham IPO yang kita rekap 4 perusahaan yang listing bersamaan guys. Nah, untuk sebelumnya terima kasih untuk saran dan masukan terkait underwriter dan perbedaan harga ya. Karena dulu saya bahas harganya belum final. Nah, sekarang fix underwriter kita bahas lengkap dan harga sudah final teman-teman. Nah, untuk informasi rekap ini sangat penting guys untuk kita semua karena masa listingnya bersamaan 8 Februari guys. Jadi kita bisa bedakan saham berfundamental baik dan underwriter yang bagus. Kita bisa memilih saham mana yang terbaik nanti. Juga kita bisa pantau saham mana yang mempunyai potensi bagger seperti yang telah saya bahas di video-video sebelumnya guys. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita bahas guys. Nah, keempat saham ini direkap dalam bentuk tabel. Informasinya ada kode saham, harga yang sudah final, untuk market cap atau nilai pasar perusahaan, lalu papan pencatatan yang ada 3 papan pencatatan pokok yang telah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Lalu bonus waran untuk underwriter atau pengawal saham, masa listing, kemudian statistik fundamental seperti ROE, return on equity atau pemasukan, rasio hutang atau DER, untuk valuasi, PER dan PBP. Juga rencana pembagian dividen dan yang terakhir penggunaan dana IPO-nya akan dipakai untuk apa teman-teman. Oke, langsung untuk saham IPO pertama adalah perusahaan PT Solusi Kemasan sektor industri bahan baku. Kegiatan usahanya adalah jasa pembuatan kemasan plastik, produk-produk makanan guys. Kode sahamnya PACK, mempunyai harga final di 162 per lembar saham. Mempunyai market cap 249 M, masuk ke papan akselerasi teman-teman. Dia memberikan bonus waran 5/1 atau setiap pemilihan 5 saham gratis 1 waran. Nah, untuk underwriter atau penjamin sahamnya ada broker XA guys, atau NH Core Indo. Untuk historis XA dalam mengawal saham IPO seperti ini teman-teman. Cukup bagus, seperti di 2021 semuanya ARA, dan 2022 ARA dan close hijau, dan terakhir 2023 saham elit, wine dan laju semuanya di hari pertama ARA. Dan broker ini mempunyai modal cukup besar, jadi tidak mudah dikendalikan oleh broker lain, sehingga tidak mudah diacak-acak broker besar lainnya teman-teman. Bisa melawan intinya broker ini. Juga dilihat di transaksi-transaksi terakhir, transaksi broker XA ini cukup besar. Jadi broker ini bisa kita jadikan patokan dalam saham tersebut. Ketika broker XA ini akumulasi, sahamnya potensi untuk naik. Dan jika broker XA ini distribusi dalam jumlah besar, sebagai warning untuk saham ini potensi turun. Jadi seperti itu teman-teman. Jika brokernya broker besar, jadi bisa menjadi patokan. Nah, lalu masa listingnya sama semuanya di 8 Februari ya. Saham PACK ini mempunyai ROE 16%, cukup bagus ya teman-teman. Dan pendapatan perusahaan ini cukup bertumbuh. Untuk DER atau rasio hutangnya 11%, cukup kecil ya, bagus teman-teman. Lalu untuk valuasinya per 282 kali, untuk PBP 47 kali. Cukup mahal guys. Dan dalam prospektusnya tidak mencantumkan rencana pembagian dividen, nilai dividennya. Nah, lalu untuk penggunaan dana IPO-nya ini 21% untuk belanja modal guys, atau CAPEK. Nah, untuk kesimpulannya ini saham papan akselerasi ya, cukup riskan, walaupun untuk pengawal sahamnya cukup bagus yaitu broker XA. Teman-teman kalau masuk ini bisa cuan bungkus guys. Nah, yang kedua ada perusahaan Fastland Indonesia. Sektor properti, kegiatan usahanya adalah jasa pembangunan dan sewa gedung untuk perusahaan-perusahaan lain. Jadi custom gedung dan lain-lain teman-teman. Nah, untuk pelanggannya cukup bagus Indomaret dan Ninja. Jadi gedung Indomaret dan Ninja ini dibangun oleh perusahaan yang berkode saham PAST.
Dalam penawarannya, saham PAST ini di harga 108 per lembar sahamnya, mempunyai market cap 330 M, masuk ke papan pengembangan guys. Untuk warannya 5:1 juga. Untuk pengawal sahamnya adalah broker AO atau RDK Elite Sekuritas guys. Dalam historis mengawal sahamnya cukup jarang mengawal saham IPO guys. Yang terakhir ada saham Pada ditutup hijau, dan sebelumnya di saham SMKM ARB guys. Nah, untuk AO ini transaksi dalam jual beli sahamnya cukup standar ya. Juga riskan, dikendalikan oleh broker MG dan broker AZ misalkan, karena powernya juga cukup kecil broker AO ini. Nah, lalu untuk kinerja perusahaannya, saham PAS ini ROE 7% standar, DER 40%, valuasi per 13 kali, dan PBP 1,3 kali. Nah, untuk valuasinya cukup murah ya teman-teman. PAS ini berencana akan membagikan dividen sebanyak-banyaknya 30% guys, yang sudah direalisasikan di tahun 2021 kemarin ke pemegang saham utamanya. Untuk penggunaan dananya 43% untuk capek atau belanja modal, 21% untuk membayar hutang, dan sisanya mungkin untuk operasional dan lain-lain. Nah, lalu untuk saham yang ketiga ada perusahaan PT Halonijane, sektor kesehatan, kegiatan usahanya produsen sarung tangan latex ekspor guys. Perusahaan ini berkode saham Halo yang mempunyai harga penawaran 100 per lembar sahamnya. Harga IPO keramat guys, ini biasanya harga 100, harga yang bagus di penawaran, yang biasanya suka ARA kalau pola IPO tahun-tahun lalu. Nah, kalau sekarang kita lihat nanti. Market cap-nya 575 miliar, masuk ke papan pengembangan, dan memberikan bonus waran 2:1. Cukup bagus teman-teman. Dalam 2 saham yang kita beli, memberikan 1 bonus waran. Untuk underwriter atau pengawal sahamnya ada broker II dan broker CP. II ini cukup sering mengawal saham IPO dan historisnya juga cukup bagus guys. Seperti ini. Nah, di tahun 2021 semuanya ARA. Yang paling tinggi ada saham LFLO 7 kali ARA. 2022 ada NTBK Olip Euro MKTR. Untuk Euro sendiri close kuning, MKTR close hijau. Tapi setelah itu sahamnya naik guys. Setelah sekian lama 1-2 bulanan ya, sahamnya diangkat naik. Nah, namun broker I ini setelah saya cari-cari, transaksi setiap hari jual beli sahamnya cukup jarang guys. Jadi modal I ini cukup kecil untuk mengangkat saham, apalagi jika melawan broker-broker yang akan mengendalikan saham ini untuk mencari profit. Seperti kemarin ada broker MG dan AZ mengacak-acak saham-saham IPO sehingga broker-brokernya sangkut. Dan juga broker CP ini yang sangkut di saham BSBK ya, puluhan miliar. Nah, jadi II dan CP ini bukan menjadi patokan kenaikan dan penurunan harga saham IPO-nya. Kita lihat siapa yang akan mengendalikan saham Halo ini di awal IPO-nya guys. Lalu untuk kinerja perusahaan Halo, ROE-nya minus 32% guys di tahun 2022 lalu. Namun sebenarnya di 2021-nya saham ini ROE-nya cukup tinggi, 100% lebih guys. Kalau IPO-nya di tahun kemarin mungkin bisa ARA berkali-kali. Tapi tahun ini kebetulan minus, jadi kinerjanya buruk. Jadi untuk labanya naik turun guys, pertumbuhannya. Lalu untuk rasio hutangnya juga sangat tinggi, 1129%. Hutangnya 11 kali lipat dari modalnya guys. Untuk valuasi per minus 54, PBP 17 kali, cukup mahal. Rencana pembagian dividennya tidak ada nilai di prospektusnya. Mungkin beberapa tahun mendatang kalau labanya positif atau hijau. Untuk penggunaan dananya 100% untuk belanja modal, untuk memperbesar perusahaannya ya. Nah, kesimpulan saham underwriternya cukup bagus dalam mengawal saham IPO, tapi karena mempunyai modal kecil, transaksi kecil, II dan CP ini riskan sekali, rentan dikendalikan oleh
broker lain yang berniat mencari keuntungan di saham IPO ini guys. Jadi harus hati-hati di sini. Fundamental saham ini cukup buruk, sangat riskan ARB berjilid-jilid ya. Lalu untuk perusahaan yang terakhir ada PT Pelta Teknologi Global, sektor teknologi guys. Kegiatan usahanya, perusahaan ini adalah produsen SIM card atau chip untuk kartu SIM yang mempunyai langganan Indosat teman-teman, Indosat Ooredoo yang berkode saham CHIP atau CHIP guys. Harga penawarannya 180. YJ atau Lotus Andalan ini terakhir meng-IPO-kan saham PP sekali ARA, dan sebelumnya ada JAR 3 kali ARA dan ARKO ARB teman-teman. Untuk ARKO selanjutnya dia naik teman-teman karena perusahaannya bagus. Namun YJ ini broker yang kurang besar, jadi sangat rentan dikendalikan oleh broker besar lainnya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Nah, lalu untuk kinerja saham CHIP ini, return on equity-nya cukup bagus 15%, namun rasio hutangnya sangat tinggi 290% per 16 kali dan PBP 2,8 kali. Rencana pembagian dividennya di prospektusnya tidak ada nilai pasti. Lalu untuk penggunaan dana IPO-nya 100% operasional perusahaan guys. Jadi cukup buruk menurut saya karena dipakai untuk misalkan gaji perusahaan, untuk biaya operasional gitulah. Jadi tidak sebagus untuk belanja modal memperbesar perusahaannya. Nah, sedikit tambahan, teman-teman harus hati-hati untuk broker yang sangat aktif pada masa IPO ini seperti Jet, MG, IN, dan lain-lain. Bisa teman-teman cek siapa lagi yang aktif, yang suka mengatur harganya, menggoreng, ataupun mengguyur saham tersebut sehingga kita sangkut teman-teman. Nah, mungkin itu untuk informasi rekap saham IPO. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman. Silakan jika ada saran dan masukan tulis saja kolom komentar di bawah. Apa yang harus saya perbaiki dan apa yang harus saya informasikan. Saran dan masukan teman-teman untuk meningkatkan kualitas informasi di channel ini. Nah, segitu saja untuk informasi kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk memilih saham yang terbaik. Terima kasih dan sampai jumpa guys.